Untuk soal pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Untuk jika ada barang yang di-keep ya Mbak hitungannya tanpa melakukan DP dan tidak ada kabar selama lebih dari 3 hari ya? Iya. Untuk lebih dari 3 hari kami untuk di cabang sini ya, saya konfirmasikan lagi, paling tidak untuk ditanyakan kembali terkait pesanan yang di-keep atau yang ditahan itu. Jika memang tidak ada sama sekali kabar, kami memprioritaskan untuk yang di toko yang sudah jelas untuk membeli barang tersebut. Itu Mbak, itu dari saya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun, saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Nah, sebagai seorang staf magang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Untuk barang demo atau display yang lecet kembali saat dikembalikan, saya konfirmasikan lagi kepada promotor yang terkait. Jika terjadi kesalahan, entah terjatuh atau ada problem, saya akan konfirmasikan lagi ke promotor dan meng-follow up ke brand yang terkait. Karena di luar dari itu, kami memberikan dengan secara utuh, tidak ada kondisi rusak atau lecet. Jadi jika kembali lecet, kami akan memproses untuk pertanggungjawaban dari pihak terkait yang merusak atau menjatuhkan barang tersebut. Itu dari saya, Mbak. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Jika ada barang yang tidak terdata di dalam sistem, apa yang akan kami lakukan? Kami akan mengecek email tersebut. Jika memang barang ini tidak ada di dalam stok, tidak ada transaksi riwayat transaksi atau masuk barang, kami akan melakukan GRPO sesuai dengan surat atau surat jalan yang lengkap dari barang tersebut. Jika memang barang itu berada di sini dan tujuan untuk ke sini, kami akan melakukan GRPO. Itu aja ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal keempat. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Mohon maaf Pak, bisa diulangi suaranya putus-putus? Didi ingin membeli Didi handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? kami akan melakukan keep barang yang dipesan sesuai dengan keinginan customer dan melakukan transaksi di esok hari dan melakukan konfirmasi kepada user terkait pembelian yang di-keep. Bisa diulang lagi jawabannya? Baik, untuk pemesanan tersebut kami akan menyimpan atau meng-keep barang tersebut dan keesokan harinya mengkonfirmasi terhadap user yang melakukan keep barang dan melakukan transaksi di esok hari sesuai dengan janji yang dibuat. Oke, kita lanjut lagi untuk soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Baik,
barang yang di COD kan yang paling utama kami mengecek dulu, menginput data email atau SN atau barcode dari barang yang akan dikirimkan. Kami akan mengecek juga alamat tujuan, nama penerima, dan pengirim juga. Dan kami akan mempacking barang tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing gudang. Setelah barang selesai di packing, kami akan mengirimkan ke ekspedisi sesuai dengan alamat dan tujuan pembeli. Oke, itu untuk barangnya apakah diinput terlebih dahulu atau setelah COD baru diinput? Untuk yang saya lakukan di sini, kami akan melakukan rekap ya, Mbak. Misalkan ada case yang tidak harus diinput duluan, entah barang ITR atau barang COD yang lainnya, kami akan melakukan rekap. Rekap ya sebagai pegangan atau catatan bahwa barang ini telah dikirim ke tujuan ini dengan sistem entah pengiriman COD atau barang kiriman permintaan dari cabang lain. Kami melakukan rekap. Berarti diinput atau setelah COD diinputnya? Sebelum COD kami input juga. Diinput juga ya? Oke, Ya. untuk pertanyaannya sudah selesai. Untuk tes lisan ini kita langsung koreksi mengenai jawabannya. Untuk soal pertama tadi mengenai apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan BP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Yang pasti bisa kita pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut. Jika customer membeli kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta BP agar kita bisa menunjukkan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli sudah di-keep customer lain. Tapi jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Terus lanjut untuk soal kedua, mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama, memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor, terus melakukan cross-check unit tersebut secara bersama-sama, terus tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa, dan yang terakhir dia konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya atau ke tim PM ya kalau tidak SM. Terus lanjut untuk soal ketiga mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP, apakah barang tersebut sudah diikut atau belum. Setelah itu, koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Nah, setelah itu, konfirmasi ke SM atau accounting untuk tindakan selanjutnya. Terus lanjut untuk soal keempat, mengenai Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama yang dilakukan adalah input di RDP sesuai dengan nominal yang dibayarkan ya. Terus memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang itu. Kita lanjut untuk soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk diselesaikan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Yang pastinya wajib diinput barangnya terlebih dahulu sebelum barang itu diserahkan ya. Jadi wajib diinput terlebih dahulu. Itu dari penjelasannya, apakah ada yang mau ditanyakan? Terkait tadi itu yang ini ya Mbak, demo rusak. Ya. Demo misalkan kita mengeluarkannya masih bagus atau tidak ada kerusakan ya, dan kembali ke gudang itu dalam keadaan rusak, ya entah lecet atau apa, itu harus konfirmasinya ke brand terkait
dan pertanggungjawabannya gimana ya Mbak? Maksudnya kan kita kembalikan, kita mengeluarkan memang dalam kondisi normal, cuma kembali dalam kondisi lecet atau rusak, itu bagaimana solusi ininya? Kalau misal nih ternyata memang kesalahan dari promotornya, kemungkinan promotornya Ya, akan ganti rugi. oke baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sekarang itu aja Mbak dari saya. Oke, berarti sudah jelas ya? Ya. Oke, kalau Jelas. sudah jelas untuk tesnya sudah selesai ya. Terima kasih.